Hai, halo fans Juventus sejati seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Juve ID dan bunyikan loncengnya, karena kami akan selalu update berita Juventus setiap hari. Fino alla fine, Forza Juventini. Sassuolo mengakhiri 9 pertandingan tak terkalahkan tim Juventus yang terputus-putus secara dramatis pada Rabu malam, mencetak gol kemenangan pada menit ke-5 perpanjangan waktu di Allianz Stadium. Tim tamu secara mengejutkan memimpin di akhir babak dari beberapa peluang. Mattia Perin dipaksa melakukan penyelamatan bagus pada menit ke-20, menepis tendangan mendatar Domenico Berardi yang membentur tiang gawang. Paulo Dybala melakukan upaya terbaik Juventus, menangkap bola lepas dan melepaskan tembakan keluar tiang gawang dengan kekuatan nyata. Bianconeri tersudut untuk menyelesaikan langkah yang bagus. Sementara Juventus mencari kemenangan, Sassuolo mengejutkan Allianz Stadium dengan salah satu gol mereka sendiri di menit ke-5 injury time. Nero Verdi pecah dan operan lintas lapangan Berardi dikumpulkan dan diselesaikan dengan tenang oleh Maxim Lopez yang mengangkat bola melewati Perin. Hasil tersebut membuat Nyonya Tua turun di urutan ke-7 Serie A, sementara Sassuolo naik ke urutan ke-9. Ya, berikut adalah penilaian para pemain Juventus. Yang pertama ada penjaga gawang dan bek, Mattia Perin. Penyelamatan yang sangat baik untuk menepis upaya melengkung Berardi yang melebar. Tidak banyak peluang dengan gol pembuka. Punya tangan untuk yang kedua, tapi tidak melakukan apa-apa. Untuk itu, 6 dari 10 adalah skor untuk Perin. Danilo tidak bekerja terlalu keras di sayapnya, tetapi tidak berkontribusi di depan. Dan untuk itu 5 dari 10 adalah skor untuk Danilo. Kemudian ada Leonardo Bonucci. Kehilangan pengasuh mutlak sejak awal, tetapi diselamatkan oleh bendera. Beberapa operan lepas dan tidak cukup dekat dengan Devrel dalam persiapan menuju pembuka. Jauh dari posisi untuk yang kedua. Dan 5 dari 10 adalah skor untuk Bonucci. Selanjutnya ada Matthijs de Ligt. Terobosan sempurna di area penalti untuk menggagalkan peluang mencetak gol di babak pertama. Mungkin seharusnya Fratesi menutup gol Sassuolo. Dan 6 dari 10 adalah skor untuk Matthijs de Ligt. Kemudian ada Mattia De Silio. Hampir melakukan lob ke kiper dengan umpan silang awal, menyakiti dirinya sendiri ketika dia melakukan tackle berdarah-darah pada David Fratesi 12 menit dan dipaksa keluar. Dan skor untuk Mattia De Silio tidak tersedia. Yang kedua pada posisi gelandang, Federico Chiesa melayang di sekitar area depan dengan mengancam, bertukar sayap untuk memfasilitasi masuknya Juan Cuadrado di babak kedua. Seharusnya bisa mencetak gol sundulan setelah kiper menyelamatkan dari Dybala. Kali ini 6 dari 10 adalah skor untuk Federico Chiesa. Selanjutnya ada Weston McKennie. Berlari keras tetapi ceroboh dalam penguasaan bola dan sering tidak dapat mempengaruhi permainan. Muncul ketika penting untuk menyamakan kedudukan. 7 dari 10 adalah skor untuk McKennie. Kemudian ada Manuel Locatelli. Menghadapi mantan timnya untuk pertama kalinya sejak kepindahannya di musim panas lalu. Tidak melacak laju Fratesi untuk mencetak gol. Umumnya cukup tenang dan tidak bisa mendikte tempo. Dan 6 dari 10 adalah skor untuk Locatelli. Pada posisi gelandang yang terakhir ada Adrien Rabiot. Hampir tidak terlibat di babak pertama, selain tembakan yang diblok, diganti di babak pertama untuk opsi yang lebih menyerang. Untuk itu, skor untuk Rabiot tidak tersedia. Kemudian kita beralih ke depan. Yang pertama ada Paulo Dybala. Muncul untuk menghalau bola ke tiang gawang setelah babak pertama yang tenang, menguji kiper di awal babak kedua sebelum memberikan assist tendangan bebas yang sempurna untuk McKennie. Untuk itu 7 dari 10 adalah skor untuk Dybala. Lanjut ada Alvaro Morata.
terengah-engah tetapi tidak benar-benar mengendus sebelum diganti pada tanda jam. 5 dari 10 adalah skor untuk Morata. Kemudian untuk pengganti, yang pertama ada Alejandro. Mungkin bisa berbuat lebih banyak untuk memotong operan yang mengarah ke gol pembuka. Setelah peluang untuk menyamakan kedudukan, tapi sundulannya ditepis. 6 dari 10 adalah skor untuk Alejandro. Kemudian ada Juan Cuadrado. Memesan untuk tantangan yang tidak rapi. Biasanya sibuk dan malang melihat tembakannya di blok di garis. Umpan silang tanpa tujuan menghasilkan kemenangan yang memisahkan diri. Dan 6 dari 10 adalah skor untuk Cuadrado. Kemudian ada Caio Jorge. Upaya akrobatik melebar, membuat perbedaan setelah datang. Dan 7 dari 10 adalah skor untuk Caio Jorge. Selanjutnya ada Arthur Melo dan Dejan Kulusevski yang skornya tidak tersedia. Jadi, kita tunggu saja ya kabar terbaru dan menarik lainnya di Juve ID. Karena kami bakal update terus berita Juventus setiap harinya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini terus berkembang. Forza Juventus!